Niniak Sri Maharajo dirajo Balaye dari Tanah Rum menggunakan sebuah perahu dari kayu jati. Telah melewati Pulau Jawa. Hanyalah puncak Gunung Serang yang nampak pada waktu itu. Rombongan mencalik cahaya tersambu dari dalam laut. Berkilo-kilo nampak dari jauh, hilang timbul di lamun ombak. Kiro-kiro sagadang talui tiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kita di sana ke channel Chandra The Respect. Ini kita akan berbicara tentang isi tambo alam Minangkabau, tentang siapa yang pertama kali mendiami Pulau Andalehko. Ikuti tarikh di sana sampai selesai. Menurut bunyi tambo alam Minangkabau, adapun orang nan pertama mendiami Pulau Andalehko ialah niniak kita nan bernama Niniak Sri Maharajo Dirajo. Beliau datang dari tanah besar, tanah Rum, kata orang tua-tua. Beliau datang bersama rombongan sebanyak 16 orang laki-laki Jopadusi dari kasta Catri atau Cati. Mereka dalam rombongan tersebut juga ikut yang dinamakan kucing hitam, harimau campo, kambing hutan, dan anjing mualim. Mereka dan bernama kucing hitam, harimau campo, anjing mualim, dan kambing hutan tersebut bukanlah sebangsa binatang, tapi manusia juga sama seperti kita. Tapi dia gegala atau diimbaukan namanya sesuai dengan perilakunya. Mereka kampe-ampeknya adalah berjenis kelamin padusi dan diasuh oleh Niniak Sri Maharajo Dirajo seperti mengasuh anak sendiri. Niniak Sri Maharajo Dirajo Balaye dari Tanah Rum menggunakan sebuah perahu dari kayu jati. Pada waktu itu beliau telah melewati Pulau Jawa, namun tidak nampak tanah di Pulau Jawa tersebut. Hanyalah puncak Gunung Serang yang nampak pada waktu itu. Pada waktu itu tertumbuklah batu karang di perahu Niniak Sri Maharajo Dirajo sehingga membuat perahu rusak. Kerana perahu tersebut rusak, sehingga menitahlah beliau Niniak Sri Maharajo Dirajo kepada orang yang nado di atas perahu tersebut. Barang siapa yang bisa mempeloan perahu Pak Cando Samulo akan ambil sebagai menantu, kata beliau. Mendengar titah tersebut, 5 orang cerdik pandai merunding supaya bisa untuk mempeloan perahu tersebut. Sehingga dipeloanlah perahu dan selesai perahu elok terupa Samulo. Kemudian senanglah hati Niniak Sri Maharajo Dirajo kerana perahu lah elok balik dan bisa digunakan balik. Dan beliau pun memuji ahlian tukang tersebut. Kemudian perjalanan dilanjutkan hingga pada suatu ketika rombongan mencalik cahaya tersambu dari dalam laut. Berkilo-kilo nampak dari jauh, hilang timbul di lamun ombak. Dan kiro-kiro sagadang talui tiak. Setelah sampai di tempat tersebut, rupanya tanahnya lebar dan serata ada daratannya. Pelabuhlah niniak kita Sri Maharajo Dirajo serata rombongan di tempat itu. Rupanya cahaya yang nampak dari jauh berkilo-kilo tadi ialah cahaya dari puncak Gunung Merapi. Berdiamlah niniak kita Sri Maharajo Dirajo serata rombongan di tempat tersebut. Itulah niniak kita nan mula-mula mendiami Pulau Andalehko, sehingga diabadikan dalam pitatah petitiah. Dari mana titiak palito? Ia dari Telong dan Batali. Dari mana asal niniak kita? Ia dari puncak Gunung Merapi. Orang tua-tua juga menceritakan tak kalau beliau niniak kita Sri Maharajo Dirajo berada di puncak gunung tersebut, beliau berdoa kepada Allah agar air laut disusuikan. Dengan karunia Allah, semakin hari air laut tersebut semakin hari semakin susui, sehingga makin lawehlah tanah daratan, dan sehingga nyatolah tanah tersebut berada di atas sebuah puncak gunung. Setelah beberapa lama berdiam atau tinggal di puncak Gunung Merapi tersebut, air laut makin lama makin surut, maka makin lebar dan lawehlah tanah daratan, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke pinggang Gunung Merapi tersebut. Di situ ada sebuah lokasi yang agak melengkung. Lokasi tersebut bisa didiami
dan Nenek Sri Maharajo Dirajo menamakan tempat tersebut dengan Labuhan Sitimbago. Di situ juga dulu ada Sirangka dan Badangkang. Di situ pula untuk pertama kalinya orang menggali sumur untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum, mandi, mencuci pakaian mungkin, dan karena hanya disitulah yang bisa. Selebihnya hanya ada air laut, air asin. Kemudian mereka juga membuat sebidang sawah yang dinamakan sawah Satampang Baniah. Dinamakan sawah Satampang Baniah karena Satampang Baniah tersebut mampu untuk menghidupi orang pada masa itu, karena orang masyarakat pada masa itu alun banyak. Dan padi itulah nan menjadi asal usul dari padi nan ada kini menurut cerita orang tua-tua kita. Kian lama kian kamari tumbuh pula di Tampek tu, di sekitar Tampek tu batang galundi. Namun batang galundi itu tumbuhnya di atas sebuah batu nan tahampar, batu nan data. Dan cuma ureknya tidak mencakam ke dalam tanah. Urek dari batang galundi tidak mencakam ke dalam tanah, cuma hanya mencakam atau di sela-sela, di salo-salo dari batu tersebut. Mencari keadaan batang galundi tersebut, sehingga Nenek Sri Maharajo Dirajo menamakan Tampek tersebut dengan Galundi nan Baselo. Setelah sekian lama mauni atau badiam di Galundi nan Baselo, Cati bilang pandai mencari Tampek nan baru, karena air laut semakin hari semakin suri juga, tanah daratan semakin lebar pula. Maka dicarilah Tampek, dapatlah Tampek di sebelah kanan Galundi nan Baselo. Kemudian pindahlah rombongan tersebut ke tempat baru yang oleh Nenek Sri Maharajo Dirajo dan Cati bilang pandai dinamakan dengan Gugu Ampang. Itulah kira-kira nama atau asal usul nama Galundi nan Baselo, Gugu Ampang. Terima kasih. Oke, demikianlah dun sana informasi tentang asal usul nenek moyang kita, nenek moyang orang Minangkabau, dan siapa yang pertama mendiami Pulau Andaleko. Lah hamba ceritakan dalam video iko. Bana atau indahnya pulang maklum kepada kita, wallahu alam bisawab. Terima kasih, ikuti video-video berikutnya tentang sejarah Minangkabau di channel Chandra The Respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.